Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Ayu Pramisti Dewi dengan NIM 20120111035. Baik, di sini saya akan presentasikan mengenai rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Nah, pada pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Selanjutnya ada tantangan internal. Nah, tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tantangan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi STAN dari pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, dan sarana kompetensi lulusan. Nah, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai ke-8 standar yang telah diterapkan. Dapat dilihat pada gambar 1. Baik, selanjutnya ada tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Untuk lebih lanjut, dapat dilihat pada gambar ketiga. Baik, selanjutnya ada penyempurnaan pola pikir. Nah, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan terwujud apabila terjadi perubahan pola pikir. Nah, pada tabel pertama ini merupakan penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum, yaitu dari KBK 2004 dan KTSP 2006 dengan kurikulum 2013. Pada KBK 2004 dan KTSP 2006 menyatakan pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Yang kedua, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang ketiga, pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Yang keempat, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Dan yang terakhir, mata pelajaran lepas satu dengan yang lainnya, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2013 menyatakan yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Dan terakhir, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti di tiap kelas. Baik, selanjutnya yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Nah, pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Nah, setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Dan satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tapi disusun pada tingkat nasional. Nah, pada gambar 5 merupakan perbedaan kerangka kerja dari penyusunan KBK 2014, kemudian KTSP 2006, dan kurikulum 2013. Baik, selanjutnya ada pendalaman dan perluasan materi. Nah, pada gambar 6 ini merupakan hasil analisis
hasil analisis dari PISA 2009 ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan dalam studi PISA, hampir semua peserta didik hanya mampu menguasai pelajaran sampai pada level 3. Sementara negara lain yang terlibat dalam studi ini banyak mencapai level 4, 5, dan 6. Baik, selanjutnya, nah ada analisis dari tim SS pada tahun 2007 dan 2011 di bidang matematika dan IPA. Nah, untuk peserta didik kelas 2 SMP. Nah, pada gambar 7 ini menyatakan hasil yang tidak jauh berbeda, bahwa peserta didik Indonesia hanya mampu mencapai level menengah, sedangkan negara lain seperti Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan apa yang diujikan atau distandarkan di tingkat internasional. Baik, selanjutnya, nah untuk bidang IPA, pencapaian pada peserta di kelas 2 SMP juga tidak jauh berbeda dengan pencapaian hasil yang diperoleh pada bidang matematika. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa peserta didik Indonesia hanya mampu mencapai level menengah, sedangkan peserta didik negara lain mampu mencapai level tinggi dan advance. Baik, selanjutnya, nah pada gambar 9 ini merupakan hasil studi internasional untuk reading dan literasi yang ditunjukkan untuk kelas 4 SD. Nah, pada hasil ini, dalam hal membaca, peserta didik di SD kelas 4 hanya mampu mencapai level menengah, sementara di negara lain seperti Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Hal ini juga menunjukkan bahwa apa yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan apa yang diujikan atau distandarkan pada tingkat internasional. Baik, selanjutnya, nah, pada tabel 2, ini adalah analisis lebih jauh untuk membandingkan kurikulum IPA SMP pada kelas 8 yang ada di Indonesia dengan materi yang terdapat di tim SS, yang menunjukkan terdapat beberapa topik yang sebenarnya belum diajarkan di kelas 8 SMP. Nah, tulisan berwarna merah ini merupakan materi yang belum diajarkan di kelas 8 SMP. Nah, pada tabel 3 ini juga sama menunjukkan kurikulum matematika kelas 8 SMP di mana juga beberapa topik belum diajarkan di kelas 8 dan kurikulum dan beberapa topik ini belum terdapat di kurikulum saat ini, sehingga menyulitkan bagi peserta didik kelas 8 saat menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam tim SS ini. Baik, selanjutnya, ini merupakan perbandingan kurikulum matematika SD kelas 4 dengan materi tim SS. Nah, hal yang sama juga terjadi di kurikulum matematika kelas 4 SD pada studi internasional di mana juga terdapat topik yang belum diajarkan pada kelas 4 dan ada topik yang sama sekali tidak terdapat di dalam kurikulum saat ini. Seperti yang bisa dilihat pada tabel 4 ini, yang berwarna merah itu merupakan materi yang belum pernah diajarkan di kelas 4. Nah, selanjutnya, yaitu tujuan dari kurikulum. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada kerangka dasar kurikulum 2013. Nah, kerangka dasar digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Nah, di sini ada 4 materi yang akan dibahas dalam kerangka dasar kurikulum, yaitu landasan kurikulum 2013, karakteristik kurikulum 2013, proses pembelajaran, dan prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, kita akan membahas mengenai landasan kurikulum 2013. Nah, yang pertama ini ada landasan Yudiris, merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Yang kedua, landasan filosofis, merupakan landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum itu sendiri.
Yang ketiga, landasan empiris. Landasan empiris memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Dan terakhir ada landasan teoritik. Nah, landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah outcome-based corridor, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi keberhasilan kurikulum. Nah, berikut merupakan kompetensi untuk kurikulum yang dirancang sebagai berikut. Baik, selanjutnya. Nah, dalam proses pembelajaran ada dua pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum 2013. Nah, pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar, dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Nah, yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan lingkungannya. Yang ketujuh, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kedelapan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang kesembilan, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang kesepuluh, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Baik, selanjutnya ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Nah, struktur kurikulum di sini dibagi menjadi tiga, yaitu struktur kurikulum SD atau MI, struktur kurikulum SMP atau MTS, dan struktur kurikulum pendidikan menengah SMA atau MA, dan SMAK atau MAK. Selanjutnya, nah, pada struktur kurikulum SD atau MI, nah, dapat dilihat pada tabel, beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar dalam satu semester. Nah, beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, dan 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah sebanyak 35 menit. Nah, baik, selanjutnya ada struktur kurikulum SMP atau MTS. Nah, dalam struktur kurikulum SMP atau MTS, ada penambahan jam belajar per minggu yang semula 32 menjadi 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap, yaitu selama 40 menit. Baik, selanjutnya, nah di sini terlihat struktur kurikulum pendidikan menengah SMA atau MA dan SMK atau MAK. Nah, beban belajar di SMA, MA untuk tahun 9, untuk tahun 10, 11, dan 12 masing-masing 43 jam belajar per minggu. 1 jam belajar adalah
selama 45 menit, begitu. Baik, selanjutnya, ada implementasi kurikulum. Nah, ada 3 dalam implementasi kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan, yang kedua manajemen implementasi, yang ketiga strategi implementasi kurikulum. Nah, pada pengembangan, kurikulum 2013 dilakukan atas prinsip bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Yang kedua, guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik yang mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Yang ketiga, pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Dan yang keempat, pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi langsung oleh kepala sekolah. Selanjutnya ada manajemen implementasi. Nah, pada manajemen implementasi yaitu ada implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Yang keempat, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Dan yang kelima, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten terkait. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi implementasi kurikulum. Yang pertama ada pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Yang kedua, ada pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas dari tahun 2013 sampai 2016. Nah, yang ketiga, ada pengembangan buku babon dari tahun 2013 sampai 2016. Yang keempat, pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah, terutama untuk SMA atau NA dan SMAK atau MAK. Ya, yang terakhir yaitu pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan pada Juli 2013 sampai 2016. Nah, selanjutnya, yang terakhir yaitu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau implementasi kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten secara rutin dan bergiliran. Hasil evaluasi dilakukan sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif lagi di masa depan, di masa yang akan datang. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.